Koperasi Desa Merah Putih Sungai Geneng di Lamongan, Jawa Timur berkomitmen untuk menghidupkan perekonomian masyarakat dengan beragam unit usaha yang dijalankan. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Geneng, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Jawa Timur telah beroperasi dengan 3 unit usaha utama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketua KDMP Desa Sungai Geneng Didi Agus Ferianto mengatakan jika KDMP merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk menghidupkan perekonomian desa dan memudahkan akses layanan bagi warga. Menurutnya, unit usaha yang telah berjalan meliputi Toserba Sunan Derajat, lalu jasa transaksi perbankan, percetakan, agen es batu atau reseller internet yang melayani instalasi serta penjualan internet bagi masyarakat sekitar. KDMP Sungai Geneng telah memiliki 40 anggota dari total penduduk sekitar 3.000 jiwa. Namun kendala administrasi terutama nomor induk berusaha yang belum disetujui dan diharapkan pihak terkait dapat memberi kemudahan untuk pengurusannya. Ahmad Kurniawan mengapresiasi perkembangan KDMP Sungai Geneng sebagai pilot project pertama di Kecamatan Sekaran. Pihaknya berharap dengan adanya KDMP dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Harapan saya sendiri untuk koperasi semoga juga bermanfaat bagi masyarakat dan banyak yang mau menjadi anggota koperasi. Dengan banyaknya warga penduduk juga banyak sekitar 3.000, harapan saya 1.000 harus bisa untuk menjadi anggota koperasi. Ini kan merupakan program prioritas dari Bapak Presiden, jadi harapan kami dengan adanya KDMP di Desa Sungai Geneng ini tujuannya agar perekonomian terutama yang ada di masyarakat Desa Sungai Geneng ini juga hidup, jadi bisa berputar dan juga menghidupkan dari sektor-sektor yang lain. Hingga akhir Oktober ini sebanyak 83 koperasi Desa Merah Putih di Lamongan telah beroperasi. Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan menargetkan hingga akhir tahun ini sebanyak 200 dari 474 koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan dan sepenuhnya beroperasi. Hari Saktiono, TVRI melaporkan. Dalam momentum reuni 35 tahun alumni ISTN Angkatan 1990, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Sinergi ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia muda yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menilai pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Ia menilai peningkatan kompetensi mahasiswa menjadi kunci agar lulusan perguruan tinggi siap menghadapi kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang, terutama di era transformasi digital yang serba cepat. Hal ini disampaikan dalam momentum reuni 35 tahun alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN Angkatan 1990 di Jakarta. Wamenaker yang juga alumni ISTN Angkatan 1990 mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen para alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi alma mater dan dunia pendidikan, serta mendorong sinergi dengan dunia kerja di tengah tantangan era digital. Ya, saya berpikir untuk generasi yang sekarang ini ya, generasi Z ya, teruslah belajar dan meningkatkan kompetensi karena di zaman era digitalisasi dan IT ini kemampuan itu yang sangat diperlukan sehingga ke depan ya para anak-anak muda ya lulusan perguruan tinggi ya tentunya bisa melanjutkan di tempat kerja yang bisa mereka tempati ya sesuai dengan skill dan kompetensi yang mereka miliki. Sementara itu, Ketua Panitia Reuni 35 tahun alumni ISTN 90, Adi Dwiari mengatakan, selain berbagi ilmu, para alumni juga menyalurkan bantuan sosial melalui kegiatan tali kasih sebagai bentuk solidaritas kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Kita bilangnya programnya Tungcirs mengajar. Jadi kita mengajar semua yang alumni-alumni yang sudah punya pengalaman dan bekerja di luar kembali ke kampus untuk mengajar adik-adiknya semua tentang dunia usaha, tentang dunia industri, agar mereka punya bekal. Pada saat mereka masuk ke dunia pekerjaan, mereka sudah bekal dapat pengalaman dari para senior-seniornya, gitu.
Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Isnu Wardianto menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan semangat para alumni Angkatan 90 yang terus berkontribusi untuk alma mater. Melalui semangat Weda Wiyata Wirasakti atau berilmu luhur dan berjiwa tangguh, diharapkan seluruh alumni dapat terus menjadi pribadi berkarakter, pejuang dan pengabdi bagi bangsa. Badan Gizi Nasional melakukan pelatihan penjamah makanan bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan ini penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat aman, higienis, dan bergizi seimbang. Pelatihan berlangsung serentak di 4 wilayah yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Kota Palu, dan Kabupaten Poso. Diikuti 2.545 peserta dari 79 SPPG, terdiri dari kepala satuan, ahli gizi, akuntan, dan relawan dapur. Mereka mendapat pembekalan langsung dari narasumber lintas instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Persagi, BPOM, dan BPJS Ketenagakerjaan dengan materi seputar sanitasi, higienitas, keamanan pangan, pengawasan bahan baku, serta perlindungan tenaga kerja relawan. Menurut Ranto selaku Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang ke-22 untuk penyelenggaraan pelatihan penjamah makanan di Indonesia. Saat ini BGN mencatat ada 13.000 SPPG di seluruh Indonesia dengan kapasitas penyediaan 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari bagi siswa, santri, dan ibu hamil. Khusus di Sulawesi Tengah terdapat 253 SPPG di mana 117 diantaranya aktif beroperasi, melayani sekitar 351.000 penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pertama, kita di sini sebagai bentuk komitmen Badan Gizi Nasional itu selalu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dari para petugas SPPG kita. Nah, ini merupakan rangkaian memang dari 22 provinsi yang kita selenggarakan secara estafet. Nah, ini kebetulan penyelenggaraan yang terakhir. Jadi di sini terkonsentrasi ada di beberapa venue. Kalau secara keseluruhan ada peserta itu 2.454 petugas SPPG. Nah, untuk khusus di venue ini, di Palu itu ada 1.200. Pelatihan ini dapat memperkuat penerapan standar layanan sanitasi dan higienitas SPPG, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi makanan hingga ke wilayah terpencil dengan peningkatan kapasitas petugas di lapangan. Dari Palu, Fitra Rian, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.